Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bantuan dan kesehatan yang diberikan agar kita semua dapat menghadiri acara hari ini. Saya Raffi Raka Putra dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, kelas C, Universitas Brawijaya, tahun 2020. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Hari ini saya akan mengimplementasikan kuliah daring, mata kuliah Pancasila, berbentuk PowerPoint. PowerPoint-nya berjudul Memposisikan Pancasila bagi Bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Pertama-tama marilah kita membahas tentang makna ideologi itu sendiri. Menurut David McClelland pada tahun 1995 menyebutkan, ideologi is the most elusive concept in the world social science, yang artinya ideologi itu adalah hal yang paling sulit dipahami di seluruh ilmu pengetahuan sosial. Ideologi itu sendiri berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, ataupun cita-cita. Secara harfiah, ideologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Kunto Wibisono yang dikutip oleh Nur M.S. Bagri menyebutkan bahwa setiap ideologi selalu bertolak dari suatu keyakinan filsafat tertentu, yaitu pandangannya tentang apa, siapa, bagaimana manusia itu sebagai pendukungnya, terutama dalam kaitan tentang kebebasan pribadi dan konteks hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara, baik dalam dimensi material maupun dimensi spiritual. Yang kedua, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh sebuah ideologi. Pertama, keyakinan. Setiap ideologi harus memiliki unsur yang diyakini dan perilaku atau kelakuan anggota harus berorientasi terhadap ideologi tersebut atau keyakinan itu. Yang kedua adalah mitos. Setiap ideologi harus dapat memitoskan atau mengagung-agungkan ajaran dari seorang yang mengajarkan suatu hal yang ideal dan dapat dicapai. Yang dimaksudkan adalah ajaran itu harus dibuat seagung-agungnya agar masyarakat mengikutinya untuk mencapai sesuatu yang ideal dalam ideologi tersebut. Yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan dibutuhkan oleh suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, marilah kita membahas perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada awalnya, walaupun Soekarno sudah menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, kebanyakan orang masih menganggap Pancasila hanya sebagai kesepakatan politik tokoh-tokoh nasional agar tidak terjadi perpecahan saat mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tahun 1950, muncullah upaya baru untuk merubah posisi Pancasila menjadi sesuatu yang lebih dari hanya sekedar kontrak atau kesepakatan politik. Upaya ini didasarkan pada penjelasan Soekarno tentang Pancasila pada pidatonya. Lalu kejadian yang sama terulang kembali pada tahun 1955. Kejadian kali ini terjadi karena gagalnya konstituante untuk membentuk undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kedua usaha pada tahun 1950 dan 1955 gagal karena terjadinya kesamaan kekuatan politik antara dua kubu. Jadi tidak bisa mendapatkan suara yang mayoritas. Lalu pada tahun 1959 akhirnya Soekarno menerbitkan dekret presiden untuk kembali memakai Undang-Undang 1945. Ia juga menjadikan Pancasila menjadi sebuah ideologi yang sudah konklusif. Setelah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan manifesto politik yang akan disahkan menjadi GBHN. GBHN inilah yang akan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu setelah pemerintahan Soekarno runtuh dilanjutkan oleh masa Soeharto, tepatnya pada tahun 1978, MPR mengeluarkan ketetapan soal pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun pada masa ini Pancasila benar-benar dikendalikan oleh Soeharto yang
bisa menggunakan kekuasaannya sebagai penafsir tunggal Pancasila untuk mencapai tujuannya atau hal-hal yang diinginkannya. Nah, setelah itu marilah kita membahas ideologi-ideologi yang populer di Indonesia selain Pancasila. Yang pertama adalah komunisme. Komunisme itu sendiri adalah ideologi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat atau cara-cara produksi, dan tidak adanya pemisahan antara kaum buruh atau berjualan atau pemegang saham. Yang kedua adalah liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individunya. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintahan dan agamanya. Yang ketiga adalah Islamisme. Islamisme itu bukan satu ideologi, melainkan seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun kehidupan pribadi. Selanjutnya, mari kita memposisikan Pancasila bagi bangsa Indonesia pada era yang akan datang atau era reformasi. Menurut itu As'ad Said Ali menyimpulkan bahwa ada 4 gagasan yang dapat digunakan untuk memposisikan Pancasila di masa yang akan datang, yaitu 1. Sebagai kontrak sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak akan bertabrakan dengan ideologi-ideologi lainnya. Jadi Pancasila hanya sebagai pemikat masyarakat. Jadi bukan sebagai ideologi yang mendasari perilaku mereka. Yang kedua, sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi milik bersama seluruh bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila ini bersifat sebagai pemersatu bangsa agar tidak terjadi perpecahan dan perbedaan yang terlalu besar. Yang ketiga, sebagai visi misi bangsa. Berkaca dari kenyataan yang jauh dari apa yang diamanatkan Pancasila, maka bisa dikatakan akan jauh lebih cocok bila Pancasila dijadikan visi misi negara yang berfungsi sebagai kompas untuk menuntun bangsa dan negara mencapai tujuan visi dan misinya. Yang keempat, meletakkan Pancasila sebagai konsep politis atau ideologi negara. Nah, dalam konsep politis atau ideologi negara ini, Pancasila hanya digunakan dalam ruang publik atau masyarakat luas dan domain politik. Jadi tidak selebih dari itu, dan individu tidak harus melakukannya. Sekian dari saya. Jika memiliki pertanyaan, silakan hubungi email berikut.